Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid sekalian. Selamat pagi, Kak. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai himpunan. Sebelum membahas materi tentang himpunan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita mengenai tentang himpunan. Mari kita lihat pengertian dari himpunan sendiri. Himpunan itu memiliki pengertian yaitu suatu kumpulan atau objek yang telah terdefinisi dengan jelas. Di mana contoh dari himpunan itu sendiri? Yang pertama, contoh dari himpunan sendiri itu yang pertama ada kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Kenapa ini termasuk ke dalam suatu himpunan? Dikarenakan kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus itu sudah terdefinisi secara jelas. Jadi kita sudah tahu siapa-siapa saja siswa yang lahir di bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Siswa laki-laki ini berarti dia sudah terdefinisi dengan jelas, yang mana yang ditunjuknya kepada siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ini juga termasuk ke dalam suatu himpunan dikarenakan telah terdefinisi dengan jelas. Di mana di sini dibilang buah-buahan yang diawali dengan huruf M, yang mana antara lainnya ada mangga, manggis, dan juga yang lainnya. Sedangkan kalau yang bukan himpunan, sedangkan kalau yang bukan himpunan itu ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini bukan termasuk dari himpunan? Dikarenakan kalau misalnya kita menanyakan secara langsung kepada orang-orang, tentu dia memiliki jawaban yang berbeda-beda. Dimana misalkan kita menanya kepada si A, kumpulan kota-kota besar di Indonesia apa-apa aja, dan si A menjawab ada ini, dan ada ini. Sedangkan kalau kita tanya lagi ke si B, jawabannya akan berbeda karena dia memiliki jawaban masing-masing. Yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kumpulan orang kaya di Indonesia ini kan tidak bisa kita ketahui, tidak terdefinisi dengan jelas siapa saja sih orang kaya di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolah. Kumpulan siswa yang pandai di sekolah itu tidak termasuk himpunan dikarenakan dia tidak terdefinisi.
karena kita nggak tahu di sekolah itu siapa-siapa saja siswa yang pandai, baik dari kelas 1, 2 sampai kelas 3 SMA maupun SMP. Selanjutnya dalam himpunan itu ada penulisan himpunan. Di mana penulisan himpunan itu terbagi menjadi beberapa. Dia menggunakan huruf kapital. Kedua, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ketiga, menggunakan huruf kurawal. Keempat, setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Sebagaimana contohnya itu seperti ini contoh dari penulisan himpunan, di mana dia menggunakan huruf kapital yaitu huruf A besar. Yang kedua, dia dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, dia menggunakan kurung kurawal. Yang keempat, setiap anggota di dalam kurung kurawalnya atau anggota dari himpunan si A itu dipisahkan dengan tanda koma. Setelah kita memahami penulisan himpunan, kita akan memasuki cara menyatakan suatu himpunan tersebut, di mana cara menyatakannya itu dibagi menjadi 3 buah. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Setelah kita melakukan penulisan pada suatu himpunan atau penulisan himpunan tersebut seperti ini, kita akan memasuki cara menyatakan suatu himpunan. Cara menyatakan suatu himpunan itu dibagi menjadi 3 buah. Ada enumerasi atau menyebutkan anggota, 2 ada menuliskan sifat anggotanya, 3 menuliskan dengan notasi. Kalau enumerasi atau menyebutkan anggotanya, kita langsung memasukkan anggotanya itu ke dalam himpunan. Misalkan himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, dan juga 3. Bisa juga kita memasukkan di enumerasi itu himpunan B, yang mana antara lainnya itu ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan yang kedua, menuliskan sifat anggota. Menuliskan sifat anggota ini
itu dibagi menjadi beberapa. Contohnya kayak begini, ada yang A-nya itu bilangan ganjil kurang dari 8. Di sini kan kita belum tahu, berarti harus kita cari dulu apa-apa saja sih bilangan ganjil yang kurang dari 8. Di mana bilangan ganjil yang kurang dari 8 itu ada 1, 3, 5, dan 7. Ini merupakan anggota himpunan dari himpunan A yang mana bilangan ganjilnya kurang dari 8. Dan ada juga yang bilangan genap yang kurang dari 10 misalnya. Berarti itu antara lainnya ada 2, 4, 6, dan 8. Karena permintaannya di sini adalah kurang dari 10 bilangan genapnya. Yang ketiga, menuliskan dengan notasi, di mana notasi di sini kan dibilang kalau himpunan A itu adalah X, di mana X kecil dari 4, yang mana X-nya ini adalah bilangan asli. Di mana bilangan asli itu kan dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Karena di sini dibatasi sampai 4, berarti cuma 1, 2, dan juga 3. Dan ada pula yang lainnya, misalnya yang B-nya tuh X, di mana X kecil dari 8, di mana X-nya adalah bilangan ganjil. Di mana anggotanya itu antara lain 1, 3, 5, dan juga 7. Seperti ini cara menyatakan himpunan. Ada 3 buah. Yang pertama renumerasi, menuliskan sifat anggotanya, dan menuliskan dengan notasinya. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran mengenai himpunan kosong. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Atau bisa kita lambangkan dengan kurung kurawal tapi tidak ada isi di dalamnya, atau bisa juga kita buat dengan lingkaran kita coret, atau ini bisa disebut dia itu himpunan kosong. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari himpunan kosong sendiri, antara lainnya di sini contoh dari himpunan kosong sendiri, yang mana himpunan A adalah siswa kelas 7 yang usianya di bawah 7 tahun. Sebagaimana yang kita tahu, kalau siswa kelas 7 itu merupakan sudah tingkat SMP. Jadi usianya itu tidak ada yang di bawah 7 tahun lagi. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa himpunan A ini adalah himpunan kosong. Kedua yaitu himpunan B, yang mana himpunan B itu bilangan prima antara 24 dan 28. Sebagaimana kita tahu, bilangan prima di antara 24 dan 28 itu tidak ada, jadi himpunan B merupakan himpunan kosong. Selanjutnya kita memasuki himpunan bagian.
Himpunan bagian sendiri adalah himpunan yang mana anggota kelompoknya itu ada di himpunan lain. Contohnya itu sendiri, di mana himpunan A adalah contohnya seperti ini. Apabila himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 8 dan himpunan B nya itu ada 2, 4, 5 dan 6, 8 dan himpunan C nya itu ada 4, 6 sama 8. Jadi himpunan bagian itu kita misalkan seperti begini. Himpunan B titik-titik A. Berarti himpunan B ke A. Himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 5, 6, 8. Kita lihat di himpunan A. Apakah anggota di himpunan B ada di himpunan A? Ternyata ada. 2 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 8 juga ada. Jadi himpunan B kepada himpunan A itu merupakan himpunan bagian. Di mana lambang himpunan bagian itu adalah. Terus yang kedua kita anggap lagi C ke A. Di mana C ke A termasuk himpunan bagian juga karena anggota C ada di anggota A. Selanjutnya kita masuk ke anggota himpunan. Anggota himpunan sendiri adalah semua unsur atau objek yang terdapat dalam suatu himpunan. Di mana contohnya sendiri contohnya adalah seperti ini. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3 sampai 8. Di mana akan kita cari anggota himpunannya. Apakah 1 termasuk ke dalam anggota himpunan? Ya, memang benar karena 1 terdapat pada anggota himpunan. Dikarenakan himpunan A itu dimulai dari 1 sampai 8. Jadi lambang untuk anggota himpunan sendiri adalah lambangnya E atau elemen. Jadi 1 ini termasuk elemen dari A atau termasuk ke himpunan A. Yang kedua, 7 titik-titik ke A. Apakah 7 ada di himpunan A? Ternyata ada di sini. Jadi 7 merupakan anggota dari himpunan A atau 7 elemen A. Sedangkan 9 titik-titik ke A. Berarti angka 9 ini ada nggak di himpunan A? Ternyata tidak karena batasnya cuma sampai 8. Jadi A ini jadi yang 9 ini kita anggap adalah bukan elemen dari A atau bukan anggota dari himpunan A. Baiklah, kali ini kita akan membahas latihan soal pada himpunan. Nanti ada beberapa latihan soal yang Bapak kasih. Nanti Bapak memohon kepada murid-murid untuk menjawabnya ya.
Baiklah, kepada siswa baiklah, pada siswa-siswi Bapak yang mau menjawab pertanyaan ini silakan maju. Baik, kepada Hafizuna dipersilakan. Ini dijawabnya Ini tinggal buat aja mana yang masuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. kenapa? Itu yang mana? Itu yang A, kumpulan binatang yang berarti 2, dan yang C, kumpulan siswa yang tinggi 160 cm. Yang himpunan atau yang bukan? Yang himpunan. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Kepada Jessica dipersilakan. Yang nomor 1, Pak. Ya, yang nomor 1 dulu. Itu dulu. Yang bukan himpunannya yang mana? Itu kan yang himpunannya udah dapat A sama C, yang bukan himpunannya. Yang empat, Oke. Terima kasih. Dan untuk soal yang nomor 2, biar Bapak jelaskan sendiri. Di mana di sini kan diketahui kalau himpunan A itu himpunan binatang buas yang berkaki 4, sedangkan kalau B itu himpunan nama-nama bulan yang berumur 31 hari. Yang C itu himpunan nama-nama benua. Jadi di sini kita akan mengisi yang titik-titik ini dengan elemen atau bukan elemen. Yang ular titik-titik ke A, himpunan binatang buas yang berkaki 4. Ular kan tidak memiliki kaki, jadi dia bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A. Berarti jawabannya adalah. Sedangkan kalau yang B, Januari titik-titik ke B, itu kan himpunan nama-nama bulan yang berumur 31 hari. Itu termasuk ke dalam himpunannya ya. Sedangkan kalau yang singa itu tuh dia kan lari ke himpunan binatang buas yang berkaki 4 karena singa titik-titik A, karena singa kaki 4 dan juga dia termasuk hewan buas. Jadi dia merupakan anggota dari himpunan si A. Sedangkan yang Jawa titik-titik ke C-nya kan himpunan nama-nama benua, sedangkan Jawa bukan benua kan, jadi dia bukan termasuk anggota dari himpunan C. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah dan yang akan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.